Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Azhara Kurniawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan Sistem Informasi Manajemen bab 7 yang berjudul Pengembangan Sistem. Materi yang pertama, pendekatan sistem, yaitu serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Urutan-urutan langkahnya ada 3. Yang pertama, upaya persiapan. 2, upaya definisi. 3, upaya solusi. Langkah yang pertama pada upaya persiapan yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem. 2, mengenal sistem lingkungan. 3, mengidentifikasi subsistem perusahaan. 4, pada upaya definisi yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. 5, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan tertentu. Keenam, di upaya solusi yaitu mengidentifikasi solusi alternatif. 7, mengevaluasi solusi alternatif. 8, memilih solusi yang terbaik. 9, mengimplementasikan solusi. Dan langkah ke-10, menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional, tahapannya ada 5. Yang pertama, perencanaan. 2, analisis. 3, desain. 4, implementasi. Dan 5, penggunaan. Proyek direncanakan dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan kemudian disatukan. Sistem juga dianalisis untuk memahami masalah dan menentukan persyaratan fungsional dari sistem yang baru. Kemudian sistem baru ini dirancang dan diimplementasikan. Setelah implementasi, sistem kemudian digunakan. Karena pekerjaan yang saya sebutkan tadi mengikuti pola yang teratur dan dilaksanakan dari atas ke bawah, SDLC tradisional seringkali disebut sebagai pendekatan air terjun atau waterfall approach. Kemudian prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototipe ini disebut prototyping. Jenis-jenis prototipe ada 2. Yang pertama, prototipe evolusioner, disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Kedua, prototipe persyaratan, dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Daya tarik prototyping ada 5. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. 2, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. 3, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. 4, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. 5, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Sedangkan potensi kesulitan dari prototyping ada 4. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototype dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas sehingga menciptakan usaha yang cepat dan kotor. 2, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan sehingga mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis. Ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Keempat, antarmuka komputer manusia kemungkinan tidak mencerminkan teknik desain yang baik. Kemudian, pengembangan aplikasi cepat. Istilah RAD atau Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat diperkenalkan oleh konsultan komputer
dan penulis James Martin. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsur penting RAD adalah manajemen, orang, metodologi, dan alat. Kemudian pengembangan berfase, artinya suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap. Tahap pertama, investigasi awal, kedua, analisis, 3, desain, 4, konstruksi awal, 5, konstruksi akhir, dan terakhir 6, pengujian dan pemasangan sistem. Desain ulang proses bisnis. Proses pengerjaan ulang sistem disebut dengan istilah desain ulang proses bisnis atau Business Process Redesign atau BPR. Inisiasi strategi proyek-proyek BPR. IS menciptakan dua teknik dalam menerapkan BPR. Yang pertama, rekayasa terbalik, dan kedua, rekayasa ulang. Rekayasa terbalik berasal dari intelijen bisnis. Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur dan saling keterhubungan di antara unsur tersebut sekaligus untuk membuat dokumentasi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Kedua, rekayasa ulang adalah merancang ulang sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Kemudian permodelan proses. Diagram arus data atau data flow diagram DFD adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan sebagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Simbol-simbol tersebut mencerminkan 1. Unsur-unsur lingkungan, 2. Proses, 3. Arus data, dan 4. Penyimpanan data. Kasus penggunaan adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Terdapat dua format pada kasus penggunaan, yaitu berbentuk naratif kontinu dan format pingpong. Format pingpong ini adalah yang paling populer. Manajemen proyek. Steering Committee System SIM. Steering Committee SIM memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menciptakan kebijakan, 2. melakukan pengendalian fiskal, 3. menyelesaikan perselisihan. Kepemimpinan proyek. Steering Committee SIM jarang ikut terlibat langsung dengan detail pekerjaan. Tanggung jawab itu jatuh ke tangan tim proyek. Tim proyek merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Kemudian mekanisme manajemen proyek. Ada grafik Gantt atau Gantt chart adalah sebuah grafik batang horizontal yang mencantumkan satu grafik batang untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian ada diagram jaringan atau network diagram adalah sebuah gambar yang mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan menghubungkannya dengan panah-panah untuk menunjukkan urutan-urutan pengerjaan. Nah, itu pembahasan pada bab 7. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.